Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saudaraku, saudariku rahimakumullah, Allah telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, anugerah, rahmat yang tidak terhitung seandainya kita mau menghitungnya. Kenikmatan, rezeki, berbagai anugerah yang telah Allah limpahkan kepada kita tidak sebanding dengan apa yang telah kita perbuat, yang telah kita lakukan berupa ketaatan, ibadah yang kita tunaikan sebagai seorang hamba kepada Rabb kita Allah Azza wa Jalla. Bahkan dari 24 jam yang telah Allah berikan kepada kita dengan limpahan segala nikmatnya, berapa menit, berapa detik, sampai berapa jam yang telah kita tunaikan untuk melaksanakan ketaatan kepadanya. Dan itu tentu saja satu renungan sederhana agar kita menyadari betapa kurang dalam kita mensyukuri nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, dengan harapan bertambah syukur kita kepadanya, bertambah dekat kita kepadanya, dan juga bertambah taat kita kepadanya. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah dan terlimpah kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada teladan terbaik, tidak ada qudwah, tidak ada uswah yang termulia selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tercurah pula untuk ahli bait beliau, kemudian juga untuk para sahabatnya, para tabi'in, beserta setiap orang yang mengikuti petunjuknya dengan baik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan taufiknya, di antara nikmat Allah adalah al-qalbu, yaitu hati. Anggota tubuh ini tidak kalah vitalnya, saudaraku, untuk dijaga, dipelihara dari keburukan dan kejahatan. Kenapa demikian? Ketahuilah saudaraku, saudariku rahimakumullah, sesungguhnya karena hati adalah tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan rupa-rupa kita, bukan harta-harta kita, akan tetapi Allah melihat kepada hati kita. Sebagaimana telah tetap di dalam sebuah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Perhatikan sabda yang mulia ini, saudaraku rahimakumullah. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa-rupa kalian, juga harta-harta kalian, akan tetapi Dia, Allah, melihat pada apa? Qulubikum wa a'malikum, hati-hati kalian dan juga amal perbuatan kalian. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hati adalah organ tubuh yang vital, yang akan dilihat pertama oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba tersebut. Berarti kesimpulannya, pada bagian yang kedua ini, seorang hamba wajib menjaga hatinya dengan sebaik-baiknya, melakukan islahul qulub, melakukan perbaikan dalam urusan hati. Karena apabila hati tidak diperhatikan, tidak diperbaiki, tidak disucikan, tidak dibersihkan, maka kita telah tahu hati ibarat raja, dan anggota badan seluruhnya ibarat tentaranya. Dan tentara, anggota badan semuanya itu hanya taat kepada rajanya. Jika hatinya baik, sang rajanya bagus, akan memerintahkan anggota badannya kepada ketaatan dan kebaikan. Di sisi yang lain yang perlu kita ingatkan, saudaraku, hati memiliki sifat yang berubah-ubah, berbolak-balik. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita
untuk senantiasa memohon kepada Allah ketetapan hati. Sebagaimana doa beliau, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Dengan memahami bahwa hati kita bisa berubah-ubah, kadang semangat, kadang melemah, kadang naik, kadang turun, ya, kadang-kadang bersungguh-sungguh, kadang-kadang bermalas-malasan, dan seterusnya. Maka waspadalah dengan keadaan hati kita, saudaraku, saudariku rahimakumullah. Apabila kita mendapati hati kita mulai lemah, segera kembali dan ingat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, agar tidak terjerumus dan terus terjatuh ke dalam keterpurukan dan juga bahkan berujung pada kerusakan hati. Di sisi lain lagi berkaitan dengan masalah fenomena hati, saudaraku, saudariku, sesungguhnya banyak penyakit-penyakit itu bersumber dari hati, yang disebut dengan penyakit hati, dari kesombongan ataupun takabur, ujub, bangga diri, riya, sum'ah, kemudian gila popularitas, gila sanjungan dan pujian manusia, kebencian, kemarahan, dan berbagai macam jenis penyakit yang bercokol dalam hati. Ini bisa merusak hati, saudaraku, saudariku. Maka dengan mengenal keburukan-keburukan, setidaknya kita mampu dan bisa menjauhinya. Dan tentu saja hanya kepada Allah kita mohon taufiknya, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan dan perlindungan dari segala keburukan. Tiada daya dan juga upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.